Nah lalu ini, nah kata ini, kaki itu betis perlu kita lihat. Ini kaki, betis itu iya nih, kalau betisnya betis. Nah kaki itu ya telapak. Nah jadi, naharan sakilan itu, namanya bila nih tumitnya ini sakilan, ujungnya itu sakilan juga. Nah inilah ngaran menjelaskan itu sakilan. Jangan demikian. Ini jujur aja sakilan, demikian bang. Dulu bilang sekolah. Ada ya itu orang tuh yang nah berkata. Nah ini latihan. Di dinian, nah kurang lebih sampai jarak betis segala dengan betis segala. Kita udah mengerti, nah kaki niatnya tumit gondongnya ini. Nah kaki itu dari sini sampai sini. Ini berdiri ibadah, berdiri adat lain, berdiri adat bintu. Malah untuk bintu berdiri adat jajaran nggak ada apa. Jangan jajaran bintu tak liwai. Jadi rakyat kan berbeda. Kita ini manggil ya ini. Cuma ada arti, ada politik. Nah. Jadi itu bersyariat aja, ada tarikat. Nah itu bekerja aja, ada beredar. Nah kalau beredar ada beredar. Ngalik ya, dasar ngalik. Kenapa jadi ngalik? Mahir ruku, jadi ngalik. Ya mahir. Nah lalu dijelaskan, dijelaskan ini saya karena tak dijelaskan, kalau dijelaskan nah jadi kiri aja itu sunnah. Arti sunnah itu bisa kita mau digawi berpahala, amun kada digawi kada berdosa. Nah, biasa kita tanya lagi, ngaran sunat itu dintuk Nabi Weheri itu menjadi dintuk. Nah, dintuk Nabi malah jadi sahabat. Dintuk sahabat menuruti malah jadi tabi'in. Sampai ke kita. Nah, tahu kita, ngarannya alim sunnah kita. Nah, bila dalam pengetahuan tadi diberi hanya ahlus sunnah. Nah, ulama itu ahlus sunnah, bukan alim sunnah. Adalah itu. Nah, maka ulama hanya satu, alim sunnah wal jamaah. Kan itu sudah dengar ini. Jadi ahlus sunnah wal jamaah. Tahu dan makan. Digunakan. Beginian. Nah, ini ujung betis, nah, ini ujung tumit, nah, berkiblat, kasihan, nah, kurang lebih sekilan. Kalau usah disilang ini, ya kurang lebih lah.
Nah itu sunat adalah. Nah sujud itu ulama sujud. Jadi sujud ini betis rokona adalah. Betis waktu sujud kalau dia kata baik 9 jaraknya nih jadi ubat bimbingan kata aja. Nah karena anak lintuhut waktu sujud nih sajejer lawan betis. Artinya lintuhut 11 nah lawan lintuhut 11 kurang lagi sekiran. Mana tangan nah kurang lagi sekilan jaraknya jadi lurus ini kasih jadi kan perhatian nah karena menjadi syariat itu ada tali titiknya ada tali titik kita tuh tadi kan panggang karena bapak mahir itu bukan mahir itu kata besokannya ada pun syarat yang ini supaya sah berdiri betulnya maka yaitu membetulkan tulang belakang ini sampai tulang belakangnya sampai. Karena nama berdiri itu tiada diperoleh melainkan serta membetulkan dia tulang belakang. Maka jikalau berdiri iya padahal tiada betul ada kaget tulang belakang seperti condong ia ke muka hadapan atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri. Dengan sekira-kira tiada dinamakan dia berdiri pada huruf tiadalah sah berdiriannya itu. Ya, sah. Nah, ada yang berdiri. Apa lagi kaget? Kaget. Nah ini berdiri karena kaget tulang belakang. Apa palingnya? Aku kan desa, kau ini lain mungkok aja dulu. Mungkok tadi lo ada panai canggih, ya. Nah, atau kan desa. Nah, atau nang canggih teh, canggih aja. Boleh pulang betis ni nak boleh salah faham lagi. Imam itu habis. Ya dia. Kalau lawatan dia. Nah itu ada sahnya itu. Bila ada sah berdiri betul, artinya ada mengawi hukum ada sah langsung sembahyang. Nah, apa pulang lain? Lain ujur, kapulangannya itu ada kamunya ujur, kan? Tadi kan nambungkok loh, kan? Tadi nambungkok. Nah ini kapulangannya, nah ini itu, ya, Jadi tadi semua umat inggang. Lain pun pada awal membujurkan ditarik taruh di sini misalnya kegiatan, ayo dia taruh tulangnya saja gitu. Nah jadi target ya kan, jangan dibungkukan, nah jangan ditulangayakan langsung. Berdiri betul ya? Iya. Nah kita ada pesan di sini. Nah orang nang sunat, nang betunduk itu kepala pohon bulu aja, nang betunduk benar.
buka apa ini? Ya kan, tulang belakang. Agak kecuali bungkuk. Ingin mana sidin kawan cacat, ingin itu tuh betulnya sidin. Nah kita yang ada bungkuk jangan mahiri orang bungkuk. Dan tiada memberi mudarat, ya kan? Pada berdiri itu bersandar kepada sesuatu. Sandar. Jikalau dihilangkan kesandarannya, ini saya gugur ya sekalipun lepas. Nah dia sandar. Kita belakang, bersandar. Kalau yang mana bersandar, kalau kasih orang sandar ini merakui lah baik. Cuman syaratnya buritnya jangan berikit. Seandainya diangkatnya, betisnya tuh kado duitnya. Karena gugur inya, nah bila itu ada sahnya. Bukan gitu ya, pengaruhnya tuh. Udah pengaruhnya. Iya. Nah, tetapi berdiri itu bersandar kepada sesuatu. Jikalau dihilangkan kesandarannya, niscaya gugur iya sekalipun. Tetapi dengan syarat jika ada sandarannya itu sekira-kira tiada dapat akan dia mengangkatkan dua kakinya. Nah, artinya murinya angkatnya bedisnya keduanya melambuknya gugur gitu. Nah bila itu sah kayak presiden. Tapi bilanya bersandar angkatnya bedis ini sedikit bulit. Nah itu ada sah itu presiden berdiri. Itu syaratnya ada berdiri jadinya. Kan terlihat itu namanya kita menyampaikan. Dan disyaratkan pula pada qiyam itu, pada berdiri itu i'timad, artinya berjejak bertumpuk atas dua kakinya atau salah satu daripada keduanya kaki tadi sebelah. Maka jikalau berdiri iya tadilah padahal bergantung dengan tali pada hawa bergantung dengan sekira-kira tiada i'timad pada berjejak ia atas bumi. Nah daripada dua kakinya tiadalah sah sembahyangnya, sembahyang bergantung dan jikalau tersentuh dua kakinya ke bumi sekalipun, nah, tetapi seandainya diangkat ia tetap saja ada gugur, itu ada sah. Karena ketiadaan i'timad, jadi kita berpijak bertumpuk pada dua kakinya. Dan jikalau lemah ia daripada bangkit kepada berdiri, nah, misalnya bila imbah sujud kalau berdiri, nah itu lima paham. Kalau ayat berdiri, kamu ada nama melihatkan, melainkan dengan tolong seseorang. Wajib atasnya bangkit dengan minta tolong. Dan jikalau dengan upah seumpamanya sekalipun. Nah sekalipun nang tukang dilihatkan ini ada mau angkat nggak dari upah. Masyarakat 500 dia mau angkat tuh ya. Misalnya gimana? Nah, tapi sini berisi duit aja lah latihan. Makanya orang bercitra dengan ada latihan yang makan. Nah itu. Wah bercitra, wajib bercitra. Nah itu tadi biar latihan makan ada aja, latihan belanja anak buah ada, ngajar anak sembahyang 2 rakaat 1.000 bisa dia duit. Nah, bila sembahyang 3 rakaat 2.000 bisa dia duit misalnya. Nah, upah angkat 500 rakaat misalnya. Ada jalan itu leh. Nah, tetapi dengan upah yang lebih daripada barang yang dibilangkan pada fitrah, makanya berfitrah di sini.
Dan jikalau tiada kuasa ia berdiri, melainkan dengan bengkak, dengan bungkuk lengan, seperti orang rukuk karena tukar, karena bungkuk, atau lainnya penyakit. Nah, wajiblah atasnya berdiri bungkuk sekadar kuasanya. Nah, ini kan bungkuk. Gimana? Kalau misalnya itu bangsa. Dan apabila rukuk, iya, wajib atasnya menambahi tunduk bagi rukuk jika kuasa. Kan berdiri itu sudah dihitung rukuk berdiri, kan? Saya berdiri bungkuk. Saya rukuk berdiri. Nah, karena Allahu Akbar jadi imam rukuk. Mengawal turunakan sedikit, nah, supaya berbeda dengan bungkuk tatkala berdiri dan bungkuk tatkala rukuk. Nah, mengawal. Karena membedakan, ya kan, antara qiyamnya dan rukuknya. Yang wajib keduanya berdiri dan rukuk tadi, atasnya orang nang bungkuk tadi. Dan jika tiada kuasa ia menambahi tunduk, wajiblah atasnya apabila selesai daripada kadar qiyamnya, berdirinya, mengangkat barang yang kemudiannya itu bagi rukuknya serta dengan tumakninah. Nah, jadi kayak ini. Misalnya ini berbungkuk mengenal bungkuk ya. Hendak rukuk ada kawan lagi membungkukkan ini. Bapak Bapak, bila sudah sidin ini berdiri betul, kadar membaca Fatihah, misalnya kadar membaca surah, nenek, lalu Allahu Akbar, ujar hati sidin, aku rukuk. Nah, sekalipun baru bergerak lagi, ya tahu. Nah, jadi wajib menyatakan, nah, aku rukuk. Beda, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, kayaknya sami Allah liman hamidah. Nah, aku berdiri pula muslim. Padahal papanya jadi muslim. Nah, itu wajib mengatakan gelian nang kacangan dia. Kemudian maka dikasatnya barang yang kemudian daripada kadar rukuknya itu bagi iktidalnya serta tumak. Nah, karena sukar atasnya menghasilkan rupa rukun karena awak melainkan dengan fasad dengan niat hati. Adapun kata fuqaha, tiada wajib mengkasat rukun dengan khususnya, maka yaitu ditentukan dia dengan yang lain daripada ini. Dan seumpamanya. Demikianlah hasil yang tersebut di dalam tumpah dan dikala ada di dalam tumpah. Nah, jadi dari ini. Ada perkataan ulama fikih, ada wajib jasidin menyatakan menggawi rukun nang sesudah rukun nang diberi. Nah, jika ia berdiri lah hendak rukuk, ada wajib ada jasidin yang menyatakan aku ini rukuk. Hanya itu menyempurnakan sembahyang aja, menyatakan itu. Nah, itu jasidin masalahnya ada kurang nang ada kayak ini.
Nya berdiri kawa caget, rukuk kawa bungkuk, i'tidal kawa caget. Nah, apabila berdirinya bungkuk kayak ini, rukuknya kayak ini aja, kalau kawa menambahin lagi, i'tidalnya kayak ini, bila kayak ini masalahnya, nah baginya menghasab, menggawi rukun yang sesudahnya itu hukumnya wajib. Kenapa? Ia kada awal menggawi dengan membedakan dirinya kecuali dengan berniat di dalam hati aja. Nah sekalipun kayak itu, bagi kita nang kawan ini namanya berniat aja. Tuntung baca Fatihah, tuntung membaca surah. Nah, sebelum rukuk ingat aku di rukuk. Tuntung rukuk hendak i'tidal, ingat aku ini i'tidal. Nah supaya kita niku keluar dari perkataan jangan ikam mendekati sembahyang sehingga ikam tahu napa yang dibaca, napa yang dia ini. Rukuk menggawi rukuk, ada tahu aku ini rukuk. Jangan kita i'tidal kita, nah ada tahu oh aku ini i'tidal. Sujud saja kita ada tahu aku ini sujud, nah itu jangan pakai yang kayak gitu. Nah jadi kurang ingat, nah menyempurnakan sembahyang itu, nah itu jangan hendak membaca Fatihah ingat, oh aku ini membaca Fatihah. Jika membaca tahiyat itu ingat aku ini membaca tahiyat. Tahu kita dengan apa yang kita baca. Tahu kita dengan apa yang kita jadi. Nah lalu supaya tahu jika sholat diniatkan. Dan jikalau dia dapat akan dia rukuk dan sujud karena ada penyakit pada belakangnya yang menegakkan tuntut, dan dapat akan dia berdiri, wajiblah atasnya berdiri, dan diperbuatnya akan rukuk dan sujud dengan barang yang terdapatnya pada tuntutnya bagi keduanya dengan sulitnya. Nah, maka jika tiada kuasa ia, maka dengan lehernya dan kepalanya. Maka jika tiada kuasa ia, maka hendaklah diisyaratkannya keduanya rukuk dan sujud tadi dengan matanya. Nah jadi dan ini berdiri kaget awak namanya, berdiri kaget awak. Kaget rukuk kada awak. Sujud kada awak. Menerima paham wajib berdiri. Karena perintah berdiri ada hulu pada perintah rukuk. Perintah berdiri ada hulu pada perintah sujud diri. Karena bila ini rukuk itu mengkawal menggerakkan bebungkuk sedikitnya. Allah sedikit saja. Ingat aku ini rukuk. Nah ingat sampai Allah aku ini sujud. Nah Allah nah itu bertunduk sedikit pada rukuk tadi mun Allah. Nah itu kadang awalnya digerakkan aja tinggal ini. Nah aja menerima paham. Nah kepala berdiri nih, karena Allah Akbar. Nah bertunduk, bulu bertunduk, merokok mana? Asal Allahumma hamidah. Nah tidak, karena Allahu Akbar. Nah bertunduk bahkan sujud. Nah jadi itu. Oh ada kawan juga ajak juga banget ada pada kita. Nah itu mata dalam wajib. Bila saya belum jelas dan ini
Ada aku berdiri. Enak nah berizin sedikit waktu ini roh. Subhana rabbiyal azim. Nah sami Allah liman hamidah lenyarap pulang Makkah. Nah jangan Allahu akbar berizin sekali aku ini sulit. Ada juga teman. Ada bapak ibu berdiri. Bapak berdiri. Nah, hati dalam ingatan. Nah, itu. Hati dia mengatakan, aku ini berdiri. Nah, itu. Aku ini ruku. Aku ini iktidal. Aku ini sujud. Aku ini duduk antara dua sujud. Hati jadi mengatakan diri sendiri. Berdiri sadar Allah, nah ingatan sadar Allah. Nah, itu disembelih yang akan murahnya dan gimana? Ya. Nah itu seandainya. Nah, jadi ada lain ya. Mengenai orang yang jadi paksa akan ya. Abang tinggal batas sembahyangnya dia berasa bilang pupuk malaikat itu lah judulnya itu judul. Jangan bicara ini untuk tinggal mantin. Mana tadi? Dan dalam makanya tadi lah ini dan jikalau dapat akan dia rukuk tiada sujud. Rukuk awak sujud kalau awak pulang misalnya nadanya. Nah hendaklah ia tunduk 2 kali. Sekali bagi rukuknya dan sekali bagi sujudnya. Dan jika puasa ia melebihi tunduk daripada sempurna rukuk, wajib atasnya melebihi tunduk bagi sujud. Karena membedakan antara rukuk dan sujud. Nah misalnya yang berdiri kawat, rukuk kawat, sujud kawat. Berarti dia berdiri. Bila sambil yang dia duduk, sujud kawat, berdiri kada kawat. Tapi bila ia berdiri kawat, rukuk sujud kada kawat. Nah, ayah berdiri. Nah, karena hendak rukuk, nah, Allah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, sama Allah, alhamdulillah. Sujud kau ingat, nah, kan rukuk tinggal sini. Bila hendak sujud, nah, itu tadi mengkawan. Nah, ini sujud artinya nih. Nah, enak Allahu Akbar. Artinya duduk antara 2 sujud. Nah, jadi kayak. Nah, Allah. Nah, ini sujud kedua. Nah, itu. Ini seandainya kadang-kadang sujud. Lalu berdiri kawat. Kamu tidak berdiri kada kawat, sujud kawat. Nah itu duduk. Ini berdiri kawat, makanya lalu wajib berdiri bagi nang puasa. Jadi kada usaha amat. Kalau sujud dia kena ulah akarnya mijat. Saya kira bilangnya manu nafas tuh ada nih Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan berdiri kawat, agak sujud kada kawat. Tapi bila ditinggalkan berdiri sujud kawat lalu duduk kada boleh. Jadi diri. Nah, jangan nyerah dulu. Itu je baik berduduk sampai sembahyang. Oh, tidak. Jangan. Nah, itu seandainya. Ada lainnya deh. Mun itu je ulah akan orang siapa mau akan.
orang mananya kalau orang mau orakan deh, orang mana mau orakan deh. Agung orang mengajar orang sedih. Ujur aja awasannya siang. Ayam seorang sigar buker dari pemberian. Dan jika tiada puasa ia berdiri pulang karena masyarakat yang sangat sekira-kira tiada tertanggung ia sakitnya kepada adat. Dan jika tiada mengharuskan ia akan tayamum sekalipun seperti bertambah sakit jika ia berdiri atau takut orang yang di dalam perahu binawa pun nonai sejenis kapal lain juga cuma langsung didiami. Nah kayak orang berjualan misalnya amanah-amanah berjualan itu setahun hanya boleh kedua. Nah itu teh bilang kapal dan perahu. Nah kawai berdiri tapi dia berdiri mau bergelombang misalnya itu kapal itu. Takutan mau atau takutan haram atau pusing kemana jika ia berdiri atau barang sebagainya mau berdiri ambut sebenarnya mau karena gelombang. Nah itu bahkan juga sembahyanglah ia dengan duduk. Nah duduk itu dengan yang dikehendakinya. Akan dimana duduknya misalnya. Dan tiada kurang pahalanya. Kenapa? Oh ini karena udurnya. Nah tetapi duduknya, nah ini kita macam-macam duduknya kan. Ya kita lihat boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi syekh daraini amin. Kaifa yashruqu qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mufaddalun bi syahawati. Am kaifa yaqma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatahhar min janabati ghafalatihi. Am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Bagaimana jasidin artinya ada mau. Hati dapat bercahaya sedangkan rupa-rupa akwan barang yang dijadikan oleh Allah alam semesta ini masih tercipta di dalam hatinya. Hati ini masih menggantungkan harap kepada nafsu lain dari Allah. Hati ini masih meminta perlindungan keselamatan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati nyatakannya hati. Atau bagaimana ia dapat berjalan menuju kepada Allah sedang ia berikat masih dengan hawa nafsunya. Atau bagaimana pula ia mencintai bahwa masuk ke hadrat Allah sedangkan dia tidak bersuci daripada janabat lainnya. Atau bagaimana artinya ada awal ia mengharap-harap paham ilmu rahasia yang halus-halus sedangkan dia tidak bertaubat daripada kesalahannya. Nah, lalu kata kita jasidin wajib beriktikad bahwasanya segala kainat, artinya kainat ini nang harus ada, nang harus tiada,
Nah, bahasa kita nang lain dari Allah Ta'ala. Kita wajib beriktikad bahwasanya segala kalimat itu tidak dapat membekaskan. Kada kawama ada akan, kada kawama tiada akan, kada kawama banyak akan, kada kawama didikakan, kada kawama mendatangkan manfaat, kada kawama menolakkan mudarat, kecuali hanya Allah. Itu wajib dari disiden kita berisi keyakinan yang seperti itu. Dahulu. Nah, tak ada yang lain dari Allah itu yang memberikan manfaat atau mudarat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti telah disebutkan. Ini sudah kita belajar di ini di kitab Tauhid. Nyala. Ya kan? Empat benar. Empat itu. Kemudian apa yang diiktikadkan itu hendaklah diamalkan. Ya kita diamalkan tunggal di kita bagi gini kita. Yaitu dengan membiasakan pilih hati. Hati ini latih mengingatan. Bahwasanya Allah Ta'ala lah yang mendatangkan manfaat. Nah itu kita kawal jalan ingatan di sini Allah menjadikan aku. Ya kan? Kita kawal melihat ingatan di sini Allah menjadikan. Nah dilihat dinyatakan Allah mengadakan. Nah didapat dinyatakan Allah mengadakan. Kalau magawi yang bagus dikatakan Allah mengadakan. Selamat daripada maksiat dikatakan Allah mengasihi aku mengadakan. Dan menolakkan mudarat, baik mudarat dunia atau mudarat agama. Yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagainya. Itu dinyatakan, Nah lalu dengan mengatakan itu karena mengamalkan tunggal kita amal. Kita nih bang, ini anu tak ada bulu ingat lawan Allah. Hanya ingat lawan Allah akan oleh Allah. Ini anu tak unggai ingatnya. Ini anu tak budi ingatnya. Beberapa aja lah, yang penting ingat. Ini dibiasakan, artinya buang kebiasaan yang melupakan Tuhan benar kepada kebiasaan mengingatkan Tuhan. Kalau tidak demikian, mengkada hakun malaktif kayak itu ya sih, tentunya hati itu selamanya tertutup dan gelap. Akan mau ingat enggak? Nah itu, ya kan? Nah itu. Nah kada mau ingat nih jadi orang hati itu kada bercahaya dengan menyebut Allah.
Itu dari kita, dari kita. Kayaknya nyaman itu. Nah, itu. Ini contohnya sih, nyamannya biar orang mandiri. Jangan dilihat menulisnya tuh, nyamannya. Jurnal kan oleh pohon bagi orang oleh. Itu buruk kalau membuatnya, menanami, memelihara. Nah, tidak sudah hanya turuk sampai masanya hanya timbul kata-kata nyaman. Mengurangkan abun 7 tahun hanya nyaman nulis. Mulai angka 1 sampai 7 tahun putih nyali mengkusi abun. Abun ini nyali. Ya lalu nih. Nah, hati bercahaya dengan makrifat. Ya. Dengan makrifat ini menyebabkan kita husnul khatimah. Dengan makrifat menyebabkan kita selamat dari neraka. Dengan makrifat ini menyebabkan kita mendapat tujuan nanti. Ya Allah, nah itu memandang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Kan pada ada mau usaha sih, dan ada berumpusnya. Kalau kamu tahap pertama aja kali-kali 3 ting runduk aja, belum lupa nyambut, belum lagi pupuk inti sama inti jangan, namalah ini, jangankan berhasil, ini usahakan supaya ingat itu. Kegelisahan angsur-berangsur hilang, keraguan hilang, kesakitan hilang, kekecewaan ada mau datang. Ini bedain usaha agama lawan usaha dunia ini bedain. Nafsu kita ini takutan untuk makrifat. Mestinya papingin. Ya Allah, nah syaitan itu udah dekun kita ini makrifat. Namanya lulir mulai. Nah, saya lulir mulai. Begini saya. Ini. Mudah-mudahan diberi Tuhan taufik kita ya, diberi Tuhan biar kita ini makrifat sebagaimana orang yang diberi Tuhan makrifat menuju. Amin ya rabbal alamin. Nikmat benar sih dia namanya, mencontohkan hasilnya caranya banyak berbeda. Atau orang yang masih ya kan tinggal nafsunya yang tidak boleh, ia tak dapat berjalan menuju kepada Allah karena ia masih berikat karena ia masih berikat dengan hawa nafsu. Beribadat tapi didasari oleh nafsu. Karena awal ini sedang mendapat keridhaan Tuhan. Lagi nggak ada beribadat nih jadi latih panganan latih. Jangan hendak berpandir, pandiran itu nih. Jangan berpandir kecuali hati ini bujur karena mengharap ridha Tuhan. Jangan karena kalau ada berpandir terjadi papan nasi. Papan nasi.
membantu nak, baik itu membantu nenek. Periksa dulu yang apa niat hati membantu nenek. Mengharap bantuan orang kan, orang itu karena karena nafsu. Bantuan itu dari, nah semestinya dengan itu kita mendapat ridho Tuhan. Cuma masih terikat oleh nafsu, ada mendapat ridho Tuhan. Gitu. Ini berarti bapaknya nggak bisa. Nah, apa nih tujuan hati itu nih bapaknya periksa, ya, tunggal di kita meriksa. Nah, amun Imam Junaidi Al-Baghdadi 12 tahun di situ melatih diri, 12 tahun. Nah, melepaskan diri dari ikatan hawa nafsu ini 12 tahun. Ngajak anak sembahyang, berpikir dulu, sembahyang ini semata menjunjung perintah dan anak dulu. Itu dilatih dulu, supaya sembahyang ini bebas dari kehendak nafsu. Nah, menuntut ilmu itu juga. Ngalir di seorang elektrон kaina ngalir di seorang bentuk kaina ngalir untuk kagak terikat oleh nafsu, menyumbang kagak terikat oleh nafsu. Nah semua itu kada mendatangkan, kada kada menyebabkan kita mendapat rahmat Tuhan. Bahkan jauh kita dari itu. Nah makanya ini ujar Syekh Muhammad Salmi, ini hal hati. Menggeliat juga saya sudah hati lagi digaji. Nah itu hati lagi digaji. Dia bilang, dia orang bilang ya, awal bilangnya, orang bilang ya kalau hari aku berdua sidin gitu. Padahal silaturahim dari Allah namanya nyuruh, Rasulullah namanya nyuruh. Kenapa jadi manjawi? Karena turunan nafsu. Kan dari umur itu anaknya, kan dari rezeki itu anaknya. Nah jadi ini karena kalau ada diletin di sini luar biasa. Masalah kita namanya makan, kita disuruh makan. Tapi supaya kita diingat kenapa jadi aku ini makan. Junjung perintah Allah, ada ingat lalu. Syukuri nikmat Tuhan, ada ingat lalu. Nah jadi makan itu disuruh, tapi keberkahan makan benar ada di Jepang. Guring, awal guring. Nah pada dasarnya seorang guring ini karena Allah kan, karena nafsu kan. Kalau sudah diperhatikan juga, yang mereka banyak heran. Nah, jadi kata mau presiden, udah kaifah tadi, nah itu, ada wajah presiden itu, berjalan menuju kepada Allah, sampai kepada ridha Allah, sampai kepada makrifat kepada Allah, itu kada mau presiden. Namun kita ini ada terbebas dari ikatan hawa nafsu. Nah, ini perlu latihan solidaritas. Ini mudah-mudahan kita jadi keluarga nah diberi Tuhan juga sebagaimana Tuhan memberi orang yang dicintainya.
Jangan kian nama dengar. Saya yang membacanya bagaimana? Berarti aku mungkinnya saya yang bagaimana? Sudah. Kan? Jadi sudah. Jadi kejijar kan? Apa ya kan? Kurang yang masih banyak lain. Nah itu kalau mau masuk ke hadrat tuh jadi bagaimana? الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير